Oke, baik, kita akan mempresentasikan untuk diagram yang telah dibuat oleh kelompok kita. Untuk teman-teman, saya persilahkan. Baik, saya akan membawakan untuk diagram flowchart. Tolong bisa di zoom sedikit. Ya, baik. Di sini flowchart-nya yang pertama adalah flowchart autentikasi yang dimulai dari tombol start. Ketika start, kita akan masuk ke halaman login. Di bagian login, kita akan dikonfirmasi apakah kita sudah mempunyai akun apa tidak. Jika kita tidak mempunyai akun, kita akan masuk ke bagian registrasi. Di bagian registrasi, nanti kita akan diminta untuk menginput nama lengkap, email, password, yang pertama adalah password dan yang kedua adalah konfirmasi password. Lalu di bagian bawahnya nanti kita akan dikonfirmasi sekali lagi apakah email sudah terdaftar. Jika iya, nanti akan menampilkan sudah terdaftar dan silakan login. Tetapi jika tidak, kita akan diberikan konfirmasi apakah password yang pertama dan password yang kedua sama dengan email. Nah, jika eh, iya, maka akan menampilkan Anda berhasil registrasi. Jika tidak, akan tampilkan password 1 dan password 2 harus sama. Setelah itu dilanjutkan dengan proses data. Dari proses data, registrasi akan dikonfirmasi sekali lagi apakah sudah berhasil atau tidak. Jika berhasil akan menampilkan berhasil. Jika tidak, akan muncul lagi kembali ke halaman register. Baik, untuk sebelahnya, tadi kita di awal kan sudah diverifikasi punya akun atau tidak. Jika kita punya akun, kita akan langsung menginput email dan juga password. Ketika kita lupa password atau kita klik bagian lupa password, akan memunculkan pilihan iya dan juga tidak. Jika kita lupa password, kita akan diminta untuk menginput email untuk konfirmasi link yang setelah itu dilanjutkan dengan konfirmasi link yang dikirim ke email. Kemudian kita akan menginput password baru, kemudian akan dialihkan ke login kembali. Lalu jika kita tidak lupa password, kita akan dikonfirmasi apakah email kita sudah terdaftar. Jika tidak, akan menampilkan pesan belum terdaftar. Jika iya, apakah email dan password sudah sesuai. Jika eee, email dan password-nya tidak sesuai, akan menampilkan pesan error yaitu email dan password salah. Tetapi jika kita sudah sesuai antara email dan password-nya, akan menampilkan Anda berhasil masuk, lalu kemudian kita bisa logout dan juga stop. Baik, untuk flowchart selanjutnya. Oke, di sini saya akan membawakan untuk flowchart bagian user. Di sini dimulai dari tombol start, yaitu nanti bagian user akan langsung masuk ke halaman home. Di sini, user bisa memilih untuk melihat dan mencari paket wisata atau mencari daftar transportasi. Jika dia ingin melihat paket wisata, tinggal pilih bagian paket wisata, lalu nanti akan diarahkan ke pilih paket wisata yang berisi filter lokasi, tanggal, dan juga kategori. Tetapi kalau dia memilih untuk cari daftar transportasi, akan keluar pilihan jenis transportasi, rute, dan waktu keberangkatan atau kepulangan. Setelah itu, user akan diarahkan untuk masuk ke halaman login. Di halaman login, dia akan diverifikasi apakah sudah pernah login sebelumnya atau belum. Jika belum, jika jika tidak, dia harus melakukan login. Jika sudah, dia bisa langsung mengisi form booking. Nah, dari form booking ini akan diarahkan apakah booking paket wisata yang dia ambil atau booking transportasi yang dia ambil. Kemudian dilakukan pembayaran. Dari pembayaran ini akan diverifikasi sekali lagi apakah konfirmasi pembayaran tersebut berhasil. Jika tidak berhasil, akan menampilkan pesan error tentunya atau pembayaran gagal. Dan jika pembayaran berhasil, akan keluar cek tiket PDF via email. Nah, email ini
kita akan mengecek kalau kita kalau kita belum mendapatkan email, kita bisa mengirimkan pengaduan, lalu kita bisa logout dan juga keluar dari, program. Nah, jika kita sudah mendapatkan tiket, kita dapat melihat, detail pesanan dan juga kita bisa memberikan ulasan, rating, atau review, kemudian kita bisa logout dan juga stop. Baik, selanjutnya untuk flowchart bagian agen. Dimulai dari tombol start, agen akan masuk ke bagian login, lalu kemudian diverifikasi apakah sudah punya akun apa belum. Nah, jika akunnya belum ada, agen dapat melakukan pengajuan sebagai agen ke bagian admin. Nah, di bagian admin ini nanti akan ada prosedur untuk persetujuan dari admin. Jika admin sudah menyetujui, maka agen dapat mempunyai akses untuk masuk dan login ke dalam aplikasi. Jika admin belum menyetujuinya, akan masuk ke cek data pengajuan. Nah, jika tadi sudah masuk ke ke login dan sudah mendapatkan uh, pengajuan sebagai agen, nah dia bisa mengakses langsung masuk ke halaman dashboard agen. Nah, di dashboard agen ini dia bisa memilih untuk mengelola paket wisata, di mana dia bisa menambah, mengedit, menghapus paket wisata yang ada di dalamnya. Lalu dia juga bisa melihat tampilkan daftar booking, dia juga bisa melihat grafik pemesanan, serta dapat mengisi form pengaduan ke bagian admin. Lalu dari situ agen langsung logout dan juga stop. Selanjutnya, untuk flowchart bagian admin, dimulai dengan tombol start, admin akan masuk ke bagian login. Login dia akan diverifikasi apakah sudah punya akun atau belum. Jika sudah akan masuk ke dashboard, jika belum akan diminta untuk membuat akun dan juga login kembali. Di bagian dashboard admin akan memunculkan kelola data user dan agen, di mana bisa ditambah, diedit, dan dihapus oleh admin. Lalu yang kedua, dia bisa melihat tampilkan semua paket wisata. Admin juga dapat mengelola laporan transaksi dan juga statistik, yang dimana dia bisa menambah, mengedit, dan juga menghapus laporan tersebut. Lalu juga dia bisa mengelola pengaduan user atau agen dengan membalas, mengedit, dan juga menghapus. Kemudian akan logout dan juga sistem stop. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Jelaskan untuk use case diagramnya. Di sini kita punya 3 aktor, yaitu user, agen, dan admin. Untuk user bisa melakukan atau mengakses register, login, melihat daftar paket destinasi, melihat detail paket, booking, isi forum data, pembayaran, melihat histori pesanan, menghubungi customer service, melakukan rating dan review. Kemudian untuk admin bisa login, mengelola akun user dan agen, mengelola pertanyaan dan pengaduan dari user maupun dari agen, melihat laporan transaksi dan statistik pemasaran. Kemudian untuk agen itu bisa login, mengajukan role agen ke admin, mengelola kuota dan harga paket, mengelola daftar dan detail paket wisata, melihat daftar booking dan paket destinasi, dan melihat jadwal pesanan dan detail user. Untuk activity diagram bagian register, yang pertama dimulai dari sistem start, menampilkan menu login dan register. Lalu user menekan tombol register dan mengisi data-datanya. Selanjutnya, sistem akan memvalidasi format dan kecocokan passwordnya. Apabila false, verifikasinya gagal, maka user akan dikembalikan ke pengisian form. Apabila true atau benar, maka pendaftaran akun berhasil dan end. Selanjutnya untuk login. Untuk login ini yang pertama dimulai dari sistem yang menampilkan menu login dan register. Lalu user dapat menekan tombol login. User dapat memilih
Dua opsi. Opsi yang pertama itu akun Google, Facebook, atau Apple account. Yang kedua, user akan memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Apabila menggunakan akun Google misalnya, dia akan langsung masuk ke halaman utama. Apabila memasukkan email, dia akan memverifikasi password terlebih dahulu. Apabila valid, maka masuk ke halaman utama. Apabila tidak valid, maka akan dikembalikan ke halaman loginnya. Lalu untuk bagian agen juga sama dengan user. Untuk bagian admin, hanya dapat memasukkan email dan password yang telah didaftarkan. Bisa dilanjutkan lagi. Ini untuk bagian transportation booking, dimulai dari sistem akan menampilkan halaman utama dan daftar transportasi. Lalu, user dapat memilih jenis transportasi. Selanjutnya untuk memilih rute dan tanggal keberangkatan atau pulang. Setelah memilih jadwal yang tersedia, sistem akan menampilkan form data penumpang. Nah, form tadi akan diisi oleh user. Lalu, sistem akan memvalidasi form yang sudah diisi datanya oleh user tadi dan mengecek kelengkapan dan format data. Apabila valid, maka akan menampilkan total harga. Apabila invalid, maka sistem menampilkan pesan kesalahan dan user mengisi ulang data penumpang tadi. Bisa dilanjutkan lagi. Ini untuk bagian destination booking, yang dimulai dari sistem menampilkan paket destinasi yang tersedia. Lalu user memilih salah satu paket. Sistem akan menampilkan detail paket dari destinasi yang dipilih oleh user. Dan user akan melihat detail paketnya. User selanjutnya dapat memencet tombol kembali untuk mencari destinasi yang lain, atau user dapat melanjutkan pemesanan paket. Selanjutnya, sistem akan menampilkan form pemesanan yang selanjutnya akan diisi oleh user, dan sistem akan memvalidasi input formnya. Selanjutnya, sistem akan menunjukkan laman pembayaran dan selesai. Untuk bagian payment, dimulai dari sistem menampilkan metode pembayaran. User akan memilih metode pembayarannya. Ada 3 yang dapat dipilih, yaitu kris, kartu kredit, atau transfer virtual account. Untuk bagian transfer virtual account, sistem akan langsung menghasilkan nomor virtual account-nya. Lalu, sistem menampilkan instruksi pembayaran beserta nomor virtual account. Apabila menggunakan kartu kredit, maka sistem akan menampilkan form input data kartu kredit. Apabila menggunakan kris, maka sistem menghasilkan QR code untuk pembayaran kris, dan user dapat memindai QR code dan melakukan pembayaran. Untuk pembayaran menggunakan kartu kredit dan transfer melalui nomor virtual account, ini sistem akan mengirim permintaan otorisasi ke payment gateway. Lalu bagian payment gateway ini akan memverifikasi pembayaran. Apabila pembayaran gagal, maka akan ditampilkan status pembayaran gagal. Lalu, user akan menerima status pembayaran. Apabila berhasil, maka sistem akan menampilkan bukti pembayaran dan notifikasi berhasil. Bisa dilanjutkan lagi. Yang pertama, sistem akan mengonfirmasi pembayaran dari user. Lalu sistem akan mengambil data pemesanan dan penumpang. Lalu, sistem akan mengenerate tiket dengan 2 format, yaitu yang pertama format boarding pass, yang kedua QR atau barcode. Lalu, tiket tersebut akan disimpan ke database dan tiket ini akan ditampilkan ke pemesan. Selanjutnya, sistem juga akan mengirim data penumpang dan detail tiket ke agen. Selanjutnya, agen menerima informasi penumpang yang membeli tiket, lalu agen dapat mengupdate jadwal, kuota, dan logistik internal.
Selanjutnya, untuk generate destination ticket, dimulai dari sistem mengonfirmasi pembayaran. Selanjutnya, sistem akan mengambil data peserta dan paket destinasi. Kemudian, sistem membuat tiket wisata dan QR code, yang kemudian akan ditampilkan tiketnya ke pemesan. Selanjutnya, sistem akan mengirim data peserta wisata ini ke agen. Kemudian, agen menerima data peserta dan tiket dari sistem. Kemudian, agen juga dapat mengupdate jadwal, kuota, dan logistik internal. Dilanjutkan ke bagian transaction history, dimulai dari user menekan tombol riwayat pemesanan. Sistem akan menampilkan pilihan riwayat pemesanan, yaitu transportasi atau wisata. Kemudian sistem akan menampilkan riwayat pemesanan salah satunya yang dipilih oleh user. Dilanjutkan lagi untuk bagian rating dan review. Dimulai dari user yang melihat laman riwayat pemesanan itu, kemudian user menekan tombol beri rating. Sistem akan merespon terhadap permintaan user dan mengambil data penilaian dan komentar. Lalu, akan dilakukan proses apakah user sudah pernah melakukan penilaian. Apabila sudah pernah, maka sistem akan menampilkan penilaian dan komentar user. Kemudian, user dapat mengupdate penilaian dan komentar. Kembali lagi ke proses sebelumnya. Apabila user belum pernah melakukan penilaian, maka sistem akan menampilkan kolom rating dan komentar kosong per kategori. User kemudian dapat melakukan penilaian dan komentar. Baik, saya akan melanjutkan untuk kelas diagram. Di sini ada user. Untuk user sendiri, di sini private-nya ada user ID, name, email, password, phone, address, role, dan status. Untuk role ada user, admin, dan agen. Untuk status ada aktif, pending, dan block. Lalu untuk publish-nya ada register, login, dan reset password. Dan untuk kelas diagram agen ada agensi name, agensi address, agensi kontak, dan untuk publish-nya ada manage paket dan view statistik. Lalu untuk admin, public-nya ada manage user dan view report. Untuk jadwal paket, private-nya ada jadwal ID, tanggal, kuota, dan kuota terisi. Lalu untuk paket wisata ada paket ID, nama paket, deskripsi, kategori. Untuk kategori ada individu dan rombongan. Lalu ada harga, lokasi, foto, status, dan agen ID. Lalu untuk publish-nya ada kelola paket dan kelola jadwal kota. Lalu sebelahnya ada booking. Di booking di sini private-nya ada booking ID, user ID, jadwal ID, paket ID, tanggal booking, jumlah orang, status booking. Lalu untuk publish ada booking paket. Selanjutnya ada laporan statistik. Private-nya ada laporan ID, jumlah laporan. Untuk jumlah laporan ada transaksi, pemesanan, dan user. Lalu ada periode dan data ringkasan. Selanjutnya ada kelas diagram review rating. Di sini private-nya ada review ID, user ID, paket ID, rating, komentar, dan tanggal review. Lalu kelas diagram pembayaran, ada payment ID, booking ID, tanggal pembayaran, total pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran. Lanjut ada kelas diagram tiket. Untuk private ada tiket ID, booking ID, e-tiket, dan tanggal dikirim. Dan untuk publish-nya ada generate PDF. Lalu yang terakhir ada kelas diagram pengaduan. Di sini private-nya ada pengaduan ID, pengirim ID. Dan untuk pengirim ID ada user dan agen. Lalu ada isi pengaduan, tanggal kirim, status pengaduan, tanggapan admin. Dan untuk tanggapan admin ada dikirim dan ditanggapi. Baik, terima kasih. Untuk kelas diagram sudah selesai dijelaskan. Boleh ditutup, Mas? Baik.
Baik, terima kasih untuk teman-teman atas presentasi untuk diagram yang telah dibuat.